Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renal Hakif Faridi. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA N21 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Integral itu adalah menentukan suatu fungsi berdasarkan turunannya, atau integral itu kebalikan dari fungsi turunan dan sering disebut sebagai anti turunan. Seperti yang kita lihat, integral itu menggunakan simbol seperti yang ini, seperti ini. Integral fx dx sama dengan f besar x plus c, di mana f besar x plus c jika diturunkan itu hasilnya adalah fx ini. Integral tertentu memiliki beberapa sifat. Seperti yang pertama, sifat yang pertama, integral a dx sama dengan ax plus c. Untuk a itu angka apa saja. Dan sifat kedua, integral dari a x pangkat n dx sama dengan ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c, dengan syarat n tidak boleh min 1, karena jika menggunakan n min 1 itu hasilnya akan tidak terdefinisi. Maka untuk n sama dengan min 1 itu memiliki sifat tersendiri, yaitu integral 1 per x atau x pangkat min 1 dx sama dengan ln x plus c. Selanjutnya ada sifat seperti ini, k dikali fx dx sama dengan k dikali integral fx dx ditambah c. Lalu yang kelima ada sifat dimana penjumlahan dan pengurangan antar dua fungsi, yaitu integral dari fx ditambah atau dikurang gx dx itu sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurang integral gx dx. Nah, ini adalah sifat-sifat dari integral. Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh-contohnya. Nah, sekarang kita udah sampai ke contoh-contohnya. Ini kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama adalah integral dari 2x pangkat 3 dikurang 4x dx. Yang kedua adalah integral dari 1 per x kuadrat dx. Nah, kita bisa yang pertama kita lakukan ini menggunakan sifat-sifat sebagai berikut. Ini aslinya ada dua fungsi, yaitu fungsi 2x pangkat 3 dikurang 4x. Kita bagi dua dulu fungsinya, yaitu integral 2x pangkat 3 dx dikurang integral 4x dx. Nah, integral 2x pangkat 3 dx kita menggunakan sifat pangkat sebagai berikut. Nah, ini kita menggunakan sifat kuadrat 2x pangkat 3 ditambah 1 per 3 plus 1, hasilnya ada 2x per 4, 2x pangkat 4 per 4. Kita bisa sederhanakan seperti ini
1 menjadi 2. Hasilnya adalah 1 per 2x pangkat 4. Nah, ini kita bisa lakukan sama seperti ini, yaitu 4x. Integral dari 4x dx sama dengan ini x pangkat 1. Maka 4 x pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Hasilnya adalah 4 per 2 x pangkat 2. 4x kuadrat per 2. Kita sederhanakan lagi menjadi 2. Jadi 2x kuadrat. Jadi kita jumlahkan, kita kurangkan ya, kita jumlahkan. Hasilnya akan menjadi yang 1 per 2x pangkat 4 dikurang 2x yang ini 2x kuadrat ditambah c. Untuk setiap jawaban integral jangan lupa ditambahkan c. Nah, kita lanjut ke yang kedua, soal yang kedua. Pertama kita hapus dulu ya. Kita lanjut ke soal kedua. 1 min x per x kuadrat dx. Nah, ini kita bisa jadikan pengurangan antar pecahan, dimana 1 min x per x kuadrat itu sama dengan 1 per x kuadrat dikurang x per x kuadrat. Ini x per x kuadrat itu kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1 per x. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat pengurangan antar dua fungsi. Seperti yang satu, kita gunakan yang 1 per x kuadrat itu sama dengan x min 2 dx. Itu kita turunkan, kita bisa menggunakan sifat yang pangkat x min 2 ditambah 1 per min 2 ditambah 1 sama dengan min x per 1 ini min 2 tambah min 1 sama dengan min 1 per x ditambah c. Nah, yang satu kita udah tahu sifatnya. 1 per x itu hasilnya akan menjadi ln x plus c. Nah, kita gabungin ini. Karena ini pengurangan, nih kita bisa gabungin min 1 per x min ln x ditambah c. Nah, ini hasil dari integral 1 per x 1 kurang x per x kuadrat dx. Hasilnya adalah min 1 per x dikurang ln x plus c. Nah, itu sekian dari saya tentang penjelasan tentang integral tak tentu. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.